cara penyampaian kepada masyarakat yang mendapatkan BPNT baru, yang baru. Cara penyampaiannya yang menyampaikan dikarenakan nanti salah sedikit penyampaian akan menyebabkan suatu kebakaran. Contoh, RT mendapatkan kita anak-anak dimasukkan PKH, bapak PKH, dia akan menjadi suatu masalah baik dia di desa maupun dia di pihak kecamatan. Nah, saya minta dulu dikarenakan nanti di situ BLT dan BPNT, BSD itu tak isi gelombang itu, sedangkan katanya ada gelombang baru di SDB. Nah, tapi yang menunggu. Pada saat itu saya minta tolong yang di lapangan Bapak untuk penyampaian BPNT dengan BLT itu pemahaman untuk orang yang dapat BPNT. Yang dapat BPNT itu kan yang baru, dan juga saya itu jumpa orang itu tidak tua, yang baru jumpa itu tidak tua. Pada saat penyampaian, maaf BLT tidak dapat, tapi BPNT dapat, tapi jumlah dapat 600, akan tetapi jumlah 200 selama ibu hidup. Iya, jawabannya selama ibu hidup ataupun bapak hidup. Bayangkan dibandingkan dia hanya 200.000, sedangkan BLT dulu dapat 600 ekor bulan selama 3 bulan. Iya. Nah, jadi kita lakukanlah yang pastinya kita supaya bukan pilih aja bahasa ini, dan juga pada saat itu kita pun akan menentukan yang layak atau tidak layak yang mendapatkan BPNT. Kita lihat PRT ini lah yang tahu ya. Dari negara nanti ada saya sekilas melihat ya. Ini aneh, sebelum bukannya kan bahasanya royal lagi. Tidak mungkin dapat BPNT, kasihan dengan satu rumah yang ada apa? Satu rumah maksudnya, satu rumah aja. Nah, jadi mungkin sampai di situ aja yang dapat saya sampaikan. Kalau mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan tentang masalah program sosial ataupun program yang ada di dinas sosial tentang masalah PKH, BPNT, BST dan kartu prakerja, bisa langsung menghubungi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fitriansyah SPD yang baru saja menyampaikan arahan singkat mewakili dari pendamping PKH. Baiklah, untuk arahan singkat yang kedua yang akan disampaikan oleh pendamping desa, yaitu kepada Bapak Herman SE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tebas, Ibu Nurhayati Esos selaku perwakilan Camat Tebas. Yang saya hormati Provincam yang terdiri dari perwakilan Kapolsek Tebas dan Ramil 03 Tebas. Yang saya hormati Kepala Desa beserta aparatur dan Ketua BPD beserta jajarannya, beserta seluruh peserta musyawarah desa yang tak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat jabatan ataupun gelarnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan
nikmat iman. Sesuai dengan agenda terkait ada dua ayat. Yang pertama misalkan desa khusus atau insidentil yang terkait validasi, finalisasi dan penetapan terkait calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Kemudian yang kedua adalah musrembang khusus terkait perubahan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2020. Permendahannya tentunya dengan adanya bencana non-alam COVID-19 itu ia menimbulkan dampak baik dampak ekonomi, sosial ataupun kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, khususnya desa Pangkalan Kongsi. Berarti pemerintah melalui beberapa kebijakan regulasi yang ada utamanya terkait adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang tentang kebijakan keuangan negara dan terkait stabilitas keuangan, sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentunya Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Bahwa dana desa ya diprioritaskannya ada 3 yang utama. Yang pertama ya terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Sebagai contoh, ada pengadaan alat pelindung diri APD seperti masker, kemudian tempat cuci tangan lengkap dengan handsoapnya, handwashnya, disin ataupun sabun antibakteri seperti di tempatnya. Kemudian pengadaan hand sanitizer mungkin, yang biasa yang tanpa perlu basuh ya. Kemudian penyemprotan yang sudah berapa kali Pangkalan Kongsi ya. Ya, dan macam-macam lagi lainnya ya terkait COVID-19. Kemudian yang kedua yang terkait pembebasan padat karya tunai. Bahwa dengan adanya COVID itu tentunya yang berdampak kepada penghasilan masyarakat, munculnya pengangguran, mungkin ada setengah pengangguran, ya, banyak kerja. Maka dengan ada beban padat karya tunai, diharapkan yang pengangguran tadinya ditambahkan yang gancang-gancang tentunya ya, yang gancang-gancang, yang sehat, tadi kan ditambahkan kalau padat karya tunai kan ada 3 sasarannya juga. Yang miskin, keluarga miskin, yang pengangguran dan ada indikasi keluarganya stunting, dia prioritasnya bisa dibalik pekerjaannya supaya adalah penghasilannya di musim COVID itu. Nah, ya ibaratnya adalah dibalik kainnya, yang rancangnya balik kainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk bantuan langsung tunai dana desa. Nah, itu ya. Mungkin MPY adalah tingkatnya, ya, tidak berapa tadi. Yang mana sasaran PLTDD adalah keluarga miskin. Nah, keluarganya misalnya di sini ada emak, ayahnya, misalnya abang-abangnya, ada hilang pekerjaannya di sini. Nah, ya miskin lah menurut pandangan kita. Yang tahu kan kita, mungkin tetangga-tetangganya yang bisa nilainya. Nah, bapak ibu itu dikumpulkan supaya menilai dari pendatanya, tentunya dari pendatanya sifatnya hanya membantu
di belakang toren. Nah, mulutnya gini, ngomong ya katakanlah sesuatu ya. Kalau apa hal yang benar ya. Jadi kata jangan di belakang, itu kan rasanya supaya tepat sasaran tadi ya. Nah, ya diberi ikannya ya. Keluarga miskin kalau ya bukan anggota misalnya emaknya aja. Emaknya itu memang bukan hati dan nanti keluarga tua miskin ya. Jadi tua miskin ya. Tapi anaknya mampu, sebenarnya mampu mau biayanya ya. Tidak ada masukan ya, seperti ya. Yang sedang sebawahi, jadi masih banyak aja yang sangat butuh, yang sangat perlu. Nanti akan ada kesenjangan sosial, mengapa, ya kan? Ya, ada timbul pertanyaan. Jadi yang ya kita pending dulu atau kita anggarkan atau keterangan DMS tidak memenuhi syarat nanti yang ya. Nah, jadi orang menanya. Yang pertama tadi ya, keluarga miskin, kemudian keduanya hilang mata pencarian atau penghasilannya. Nah, ya sebagai contoh ya mungkin ada yang banyak TKI gitu ya. Balik bisa tapi dan naik kaget pun kan bisa. Dia kan payah ya, sementara payah dia kan sampai hilang COVID-nya baru bisa naik lagi ke Malaysia. Ya, seperti ya. Kita tanyakan ya kan pengangguran ya kan, ada masalah PKT ini tadi ya. Nah, bisa. Kemudian tadi yang dijelaskan pendamping PKA, PKA ya pasti DTKS. Itu utamakan non DTKS yang di luarnya aplikasi SIGNG ya. Mengapa demikian? Yang memungkinkannya di luar non DTKS, ya tumpang tindih kecil kemungkinan tumpang tindihnya. Kecuali ya ketinggalan tadi ya, mungkin tak hilang wajar ya Malaysia, bisa. Yang lebih banyak lagi apabila dia memang layaknya sebab di DTKS ya banyak yang belum minta bantuan dalam tahap diusulkan. Nah ya, tapi dengan syarat apabila dalam DTKS yang keluar namanya terkait ada 3 bantuan tadi yang utama ya, PKH, BPNT dan kartu prakerja. Saya akan menjelaskan ya artinya. Mungkin tak jelas tadi ya, bisa. Yang penting bukannya mengetahuan negara di situ ditampilkan oleh pendusun misalnya seperti ya. Tangannya memperkarakan saja nabiaknya biasa munculnya. Tetapi yang di situ namanya kepala keluarganya atau suaminya tak ketahuan. Nabiaknya dengan terang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi sama-sama itu diperhatikan. Hanya berapa banyak pasang mati kan? Tidak 40 kali 2, 80 pasang mati kan banyak. Ia akan lebih tinggi daripada 3 atau 4 orang ya kan? Ya katanya non DTKS tadi ya sasarannya. Kemudian yang ketiga ya, menada keluarga dalamnya miskin dan miskin lagi. Ada yang penyakit dua misalnya. Nah, ya kan berdua menambah korban kehidupannya yang makin menderita dia. Nah, ya tadi ya. Kronis atau penyakit menahun seperti mungkin kencing manis, stroke, ya kan? Atau cacat permanen misalnya sampai dalam beberapa kerajaan utuh kena amputasi. Nah, kita kencing manis ya kan? Agak kena bisa kerja. Nah, ya kita megang. Ya contohnya dan banyak kronis lainnya. Sebab mengambil sasarannya. Sebab yang penyakit kronis ia rentan dengan COVID. Nah, bagi yang lansia ya kan dia rentan dengan COVID. Sebab sistem imunnya yang mungkin agak lebih berkurang lah atau lemah bisa. Iya. Tiga. Jadi dengan bawahnya ya adalah yang menerima ya adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian tidak terdata tadi ya non DTKS. Dan dalam keluarganya ada yang penyakit menahun ataupun rentan ya atau mungkin lansia lah 60 atau 70 tahun ke atas usia. Dan juga yang tahun yang lalu dengan minta bantuan yang sejenis PKH, BPNT, tadi ada kartu prakerja. Nah, yang ada kemungkinan kemungkinan kartu prakerja. Karena kartu prakerja itu
Kemudian dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebab sasarannya adalah usia 18 tahun ke atas dan tidak kuliah, tidak sekolah. Otomatis kan yang ada datanya hanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahu dengan sekolah menengah. Nah, jadi validasi. Seandainya nanti keluar aturannya dan program terima, jadi dia akan mengulangkan BLT dana desa. Ya, nanti sampai mungkin akhir tahun 2020 misalnya gitu. Mau nggak mau, supaya mau, supaya harus kalian tidak boleh tumpang tindih nanti ya perlu diberitahukan juga. Ya terkait pengalokasiannya ya dari ekspor masuk 800 sampai 1,2, pengadopsi 30% yang maksimal. Nah, jangan dipatok untuk maksimal, harus maksimal. Jadi lagi patok, dusun tidak dusun tuh bagi misalnya 150 bagi 5 dusun dapat 30, tidak. Sebab mungkin tingkat kemiskinan dusun yang satu dengan dusun yang lain yang berbeda. Sesuai dengan datanya jalan. Nah, nanti tinggal sama-sama ya. Mungkin dusun dia lebih banyak, dusun dia lebih sedikit. Jangan disesuaikan, tidak seperti ya, tadi ya terkait pengalokasiannya. Sebab yang lainnya, kalau kayak tunai, kita covid, banyak orang lain tidak pernah sedana itu. Mungkin bisa lebih sedikit lah, ya bisa sedikit dari ya. Jadi yang lain itu kan jangan kalau yang terkait dengan covid yang banyak orang banyak yang duitnya. Nah, jangan bisa bayar, jadi selesai jalan. Dan juga terkait perubahan, usahakan ambil kegiatan yang banyak mengumpulkan orang banyak tentunya. Nah, seperti mungkin penyelenggara besar agama, besar nasional, yang kan anggota kita mengatur terkait pembatasan sosial skala besar, ya kan? Nah, dan boleh ramai juga, dia bisa diambil, misalnya mabur, ya, misalnya bisa, ya bisa kita ambil mungkin ternyata 17 dan lain sebagainya. Kecuali yang insentifnya tetap, ya kan? Biarkan aja. Nah, kita penyalurannya 3 kali, April, Mei, Juni, mungkin minggu kedua Mei itu untuk April, minggu bulan terakhir akhir bulan untuk Mei itu bulan Mei, sedangkan awal Juni untuk bulan Juni, bisa. Iya. Dan totalnya ada 1.800.000, sebanyak 600.000 per bulan. Terkait yang lain-lainnya mungkin silakan aja diskusikan langsung nanti ke saudara desa karena waktu juga, ya. Agendanya pun masih banyak juga. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf dalam penyampaiannya dengan kata-kata yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari arahan singkat yang baru disampaikan oleh pimpinan dari pendamping desa yang disampaikan oleh Bapak Herman SL. Kemudian mengajak kita kepada acara yang ke-6 sebagai inti daripada musyawarah desa yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu pembahasan dan penetapan bantuan langsung tunai dana desa atau BLT di Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang pertama akan disampaikan oleh tim pendata. Tim pendata ini terdiri dari 5 dusun, dan mungkin kami beri kesempatan yang pertama kepada dusun Sungai Timur. Kami persilakan untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang membuat untuk Bapak menyampaikan kesalahan saya pada sukses dalam rangka administrasi dan penetapan calon penerima dan anggota PKH, BPD dan BSD. Baiklah, bapak-bapak dan ibu saudara yang saya hormati, adapun data yang kami baca yaitu data ada khusus untuk di dusun Desa Tabakusi ada 29 anggota kepala keluarga yang kurang mampu ataupun miskin. Adapun yang pertama, atas nama Tuhan di RT 14, atas nama Jaleha di RT 16, atas nama Udang di RT 15, Jahmiah RT 13, Jailani RT 14, Berhadi di RT 15, Suaidah di RT 15, Yunus di RT 14, Rajuni RT 15, Jalimah di RT 13, Jainuddin di RT 13, Asmati di RT 15, Munjiri di RT 13, Zahrian di RT 15, Darwin di RT 15, Masyuti di RT 15, Darmadi di RT 13, Munjiri di RT 16, Husna di RT 13, Patona di RT 15, Sukardi di RT 14, Mahajar di RT 14, Asliah di RT 14, Sijun di RT 16, Jin Jumpa di RT 13, Firdaus di RT 15, Muhadi di RT 16, Sumarni di RT 15, Hatni di RT 16. Inilah data yang kami data, Pak. Tapi yang memenuhi syarat di situ ada 11 anggota kepala keluarga yang dimerahkan, yang layak sesuai dengan kriteria yang ada diajukan oleh pemerintah. Sesuai dengan data yang layak di dalam 29 ada 11 anggota keluarga, yaitu yang pertama atas nama Burhan di RT 14, Jaleha di RT 16. Katakanlah yang layaknya di sisi apa enggak? Yang layak DP. Jadi siapa yang nangarnya? Tidak tipis Oke, terima kasih. Karena kenapa nggak bisa saya sampaikan takutkan yang ambil waktu. Tapi lebih baiknya apa yang saya sampaikan akan saya buat dan saya sampaikan dan saya bacakan. Tuhan kriteria di nomornya Pak di nomor 6 sampai 14. Dia masuk di kriteria 6 sampai 14. Jadi jumlahnya ada 9. Atas nama Jaleha, yaitu di kriteria nomor 3, 6 sampai 13. Jumlah kriterianya ada 11. Dia termasuk anggota yang kronis juga, Pak. Jadi kita samping kita mengadakan yang hasil pendataan kita mengadakan juga ke bersergai. Jadi macam Pak Burhan, dia status di rumah tangganya dia ada kurang nama secara anaknya, dan kita minta persetujuan yang hadir.
Kalau setuju jangan. Jadi kita musyawarahnya itu kita jangan lagi anakan per dusun, tapi kita udah sebut desa. Jadi jangan sampai kan harus kita natakan dusun itu harus kita natakan. Kita berikan ke masyarakat kita kalau memang itu jangan banyak dari pandangan dari kita lama itu kita carikan ganti. Nah, jadi abang udah berusaha supaya kita minta masyarakat yang lain nilainya. Katanya tadi yang dilakukan sekarang tadi ayam kita ambil sedikit dilempar. Nah, ini juga Bu, tadi akhirnya kita yang list merah dulu, baru yang berikutnya maksudnya, yang merah dulu, yang bagian yang merah dulu. Boleh. Nah, nanti kalau memang ditambah, baru yang berikutnya. Iya. Boleh. Ini kita waktunya ya. Yang merah. Yang merah. Saya ulangnya, jadi kalau kami atas nama ini Bapak Buya. Kalau adanya miskin, itu Pak atas nama Tuhan, kebetulan dulu yang ada di Mesir dan buat dulu masih mampu dalam penilaian mengenai semua lah tentunya Oke. jadi dapat Keluarga di dalam dia kan keluarga Mesir. Mata pencariannya terputus. mereka dipastikan orang kami sebagai masyarakat kami tapi Iya, jangan lagi masyarakat kesana. Nah, yang lain kira-kira Pak Burhan itu kita setuju atau enggak? Ada lain, karena itu Pak Burhan menurut usul itu layak dicari karena pertama dia udah lanjut usia, dia kepala keluarga dan otomatis dia belum pernah terima bantu anak itu. Baik istrinya dia daftar di negara. Berarti ya saya rasa menurut Bapak yang hadir pada hari itu sudah setuju, jangan Pak. Jadi itu layak diberikan. atas nama Jadha warga kurang mampu dan keturunan timbul penyakit kronis. Sakit kronis. Hah? Maksudnya kemana? Jadi kalau saya sampaikan juga bahwa kan ada orang nih awal hijau yang tinggi dari dasuan di usulan kabupaten yang dasar hijau ya usul kabupaten kemudian